Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari dengan nomor NIM C1B019106. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga yang diperoleh dan penyerahan barang ataupun jasa. Sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, hasil bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Kemudian yaitu ada kewajiban pembukuan dan juga pencatatan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Namun kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu ada sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, ataupun dilakukan dengan sengaja, yaitu memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan. Serangkaian kegiatan untuk mencapai atau mencari, mengumpulkan, mengelola data dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang perpajakan. Selanjutnya yaitu ada sasaran pemeriksaan. Yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar atau kesalahan hitung. Yang kedua, penggalapan secara khusus dari penghasilan. Yang ketiga, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Kemudian ada tujuan pemeriksaan, di mana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum. Tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut ini. Yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan PKP. Yang keempat yaitu wajib pajak, pengajuan keberatan. Yang terakhir yaitu pencocokan data atau keterangan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Kemudian yaitu penyidikan. Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuang terang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga. Selanjutnya yaitu penyidik. Pemeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan, serta meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya yaitu penyidikan dapat dihentikan apabila berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KUP. Penyidikan akan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Penyidikan juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah daluarsa atau tersangkanya telah meninggal dunia.
Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Secara umum ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Baiklah, itu saja presentasi ataupun penampilan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.